Kemudahan semua saudara saya itu hafal Quran di usia muda. Adik saya itu yang paling kecil usia 10-12 tahun itu sudah khotam. Jadi 10-12 sudah khotam. Sampai anaknya 12 tahun khotam apa? Khotam HP, khotam Doraemon, balik-balik bambu gitu kan. Taunya yang itu. SpongeBob, bobo gitu. Kenapa kok bisa? Karena sejak kecil kehidupannya Quran lagi. Jadi SOP. Dan bangunnya tertib. Jam 3:30, jam 3, 3:30 paling lambat itu sudah dibangunkan, digedor. Ayo bangun. Amalannya apa? Amalannya di rumah saya itu amalannya ibu saya dari dulu dawam baca sholawat Jibril. Tahu kan sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah dilakukan. Sallallahu ala. Kapan selesainya? Jadi dawam, orang yang dawam zikir itu keramat. Minta kepada Allah apapun hajat jenengan, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teksnya. Yang kedua, amalan ibu saya itu apa? Amalan yang kedua, beliau itu dawam setiap hari sholat tahajud. Tahajud kecuali haid atau sakit, gak bisa bangun. Apa? Kok diem? Gak kelihatan sampean jarang tahajud. Orang yang ahli tahajud itu derajatnya diberikan tempat terbaik oleh Allah, terpuji di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, nanti pulang dari sini tahajud ge? Tahajud ge? Beneran ge? Malam ini doang. Saya doakan mudah-mudahan jenengan jadi ahli tahajud. Yang ketiga, amalannya apa? Beliau itu dawam setiap hari baca Quran minimal 1 juz. Berapa? Saya mau tanya, di sini jenengan biasa baca Quran 1 juz setiap hari? Coba tunjuk tangan. Yang dawam setiap hari 1 juz, tunjuk tangan. Saya kasih hadiah 10 juta. Temenan ini. Tapi harus betul, jangan ngarangan. Saya mau tes. Siapa yang dawam 1 hari 1 juz, saya kasih hadiah 10 juta. Saya nggak bawa duit, tapi nanti saya transfer. Hari ini juga, malam ini. Ada? Gak ada. Kenapa kok nggak ada? M-ama, L-ala, S, malas. Sekarang sampean bandingkan. Lebih sering buka Quran apa buka HP? HP. Ketika jenengan bangun tidur yang dicari suami, Quran atau HP? HP. Pernah nggak nyari suami? Kenapa kok HP terus yang dicari? Ya itu tadi, karena begitu cintanya sama HP. Betul ya? Nanti dirubah bu. Kalau perlu tadarusan bareng sekeluarga. Dari mulai bapak Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Gak apa-apa. Teruskan pak. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Anaknya lagi ikut. Ayo nak. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wah seru itu hidup ini. Ini yang paling banyak tadarusan di rumah, tadarusan makan. Betul kan? Ayo nanti Qurannya jangan terlalu banyak baca. Qurannya berwarna-warni di rumah. Warna pink, warna biru, warna orange, ada semua. Tapi sekali dibuka, haji bersin. Kenapa kok bersin? Saking lamanya gak pernah dibuka Quran. Betul kan? Jangan baca terbata-bata sekalipun sampai dapat pahala. Apalagi bacanya bagus. Kalau kurang bagus, panggil guru.
Coba lihat di Masjidil Haram, lihat di Masjid Nabawi. Kalau ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, biasanya terutama ba'da maghrib sama ba'da asar, itu ada majelis-majelis di tiang-tiang itu, duduk syekhnya di situ. Yang diajarkan apa? Fatihah. Diulang-ulang Fatihah. Kenapa kok itu? Karena itu tadi, supaya membuat orang ini terbiasa baca Quran. Ingin dapat syafaat Quran, bacanya sekali-kali. Jadi nanti di rumah dawamkan setiap hari. Jadi Quran itu harus jadi zikir. Jenengan nggak bisa berlagu-lagu apapun boleh, yang penting tajwidnya betul. Sebisa jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oh, bisanya ngono. Ya enggak apa-apa kan? Daripada tidak sama sekali. Apalagi kalau bisa bagus. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Gitu. Tadi siang saya ada tamu ke rumah, bilang begini, Gus, sekarang itu sulit ya cari anak yang bisa qori, hafid, sulit yang bagus. Kenapa? Saya bilang, karena nggak tahu, peminatnya sedikit. Iya, saya bilang, memang anak-anak sekarang ini pengennya main gym, jadi Harry Potter, jadi Power Rangers, pengen semua. Padahal saya dulu bisa ke Mekah, haji 2010, itu karena menang lomba musabaqah, dapat hadiah haji, berangkat gratis, barokah Al-Quran. Umroh berkali-kali juga begitu. Jadi artinya apa? Quran ini menjanjikan dunia dan akhirat, dan gak akan pernah miskin orang yang ahli baca Quran. Ya Bu, Pak, nanti dawamnya apa tadi? Yang pertama, sholat apa? Jibril. Berapa jumlahnya Gus? Kalau bisa 1000 Pak. Kalau kuat 4444. Kuat lagi 6000. Enggak kuat 11. Enggak kuat juga. Mosok sih 11 aja enggak kuat. Baca nggih. Terus yang kedua apa tadi? Sholat tahajud setiap hari. Yang ketiga apa? Setiap hari satu juz. Doa sama Allah, ya Allah, apapun yang terbaik buat hamba, berikan kemudahan ya Allah, gitu. Ya Allah, jenengan sudah tahu apapun hajat hamba ya Allah, berikan yang terbaik untuk hamba ya Allah, gitu. Jangan maksa sama Allah. Ya Allah, saya itu punya hutang 1 miliar ya Allah. Hari ini baru ada 900 juta ya Allah. Masih kurang 100 juta ya Allah. Ini gimana sih ya Allah, kok belum ada ya Allah sampai sekarang? Jangan gitu, jangan maksa. Mintalah yang terbaik kepada Allah. Saya dulu ketika S2 saya dulu di Universitas Indonesia. Ketika saya S2 saya minta, ya Allah, saya penghafal Quran, saya menginginkan sekali punya istri yang hafal Quran, supaya saya bisa murojaah bareng ya Allah, supaya saya bisa punya anak yang semuanya penghafal Quran. Dalam hati niatnya begitu. Nggak datang tuh istri yang saya minta. Ketika saya S3 di Universitas Airlangga Surabaya, saya minta, ya Allah, saya tidak lagi menginginkan istri yang hafal Quran, tapi saya menginginkan yang terbaik buat saya ya Allah, menurut-Mu ya Allah. Apapun siapapun yang terbaik ya Allah, itulah yang terbaik buat saya. Ternyata saya dapat istri anaknya Yegofur itu bukan penghafal, tidak hafal Quran, tapi hari ini istri saya banyak membiayai santri-santri, anak-anak yang sedang menghafal Quran. Sekarang lebih baik mana? Yang menghafal
atau yang membiayai yang menghafal. Paham gak? Jadi Allah itu tahu mana yang terbaik. Terkadang menurut kita jelek, menurut Allah baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh saja dan bisa saja yang kalian anggap jelek ternyata itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh saja dan bisa saja yang kau sukai, yang kau cintai, yang kamu anggap baik ternyata itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu maha tahu, engkau itu nggak tahu apa-apa. Betul apa enggak? Betul. Jadi apapun yang diberi Allah, alhamdulillah. Punya anak nakal, alhamdulillah. Walaupun bagaimanapun tetap anak. Punya tetangga bawel, alhamdulillah. Guyu. Punya tetangga bawel, alhamdulillah. Jadi apapun yang diberi oleh Allah, alhamdulillah. Gak usah gerutu, gak usah protes. Karena itulah yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah itulah yang paling baik. Tapi yang terbaik menurut manusia belum tentu yang terbaik. Jadi dari saya cukup itu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting pulang baca sholawat, 2 sholat tahajud, 3 baca Quran. Kalau diamalkan, insya Allah turunan kita semua menjadi keturunan orang yang tadi disebut pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Pengen nggak begitu? Pengen. Kalau sudah jadi pemuda tumbuh beribadah kepada Allah, pastilah muncul yang ketiga tadi yang disebut pemuda yang hatinya nyantol terikat ke masjid. Ada adzan datang ke masjid, ada pengajian datang ke masjid, bukan hanya tidur di masjid. Soalnya sekarang lagi banyak itu tidurnya di masjid, tapi giliran sholat kabur dia. Wih, tidur di masjid, ngiler di masjid, pas giliran sholat kabur. Ayo, nggak boleh, nggak boleh. Jadi sampean harus mulai dari situ. Kalau itu sudah dimulai, semuanya akan menjadi warajulani tahabba fillah. 2 orang yang kemudian saling mencintai karena Allah. Saling ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah walaupun berkeluarga. Kalau jadi majlis taklim seperti ini, datang karena, pulang karena, sampai panitianya nyediakan apa itu? Kenapa kok disediakan itu? Saya tadi nanya supaya mustamiinnya tidak pulang. Sampai begitu coba. Saking malasnya sampean berarti itu. Kalau sampean nggak malas, nggak mungkin dikasih begini. Nanti dirubah. Tidak mungkin kemudian sampean dikasih hadiah-hadiah begini. Tanpa diundang pun datang. Saking cinta orang, Bu, Pak, hadir di majelis seperti ini. Baru duduk saja langsung dapat syafaat. Nabi itu hadir. Jangankan Nabi, orang soleh saja. Orang soleh. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Mereka itu nggak mati, mereka itu hidup. Bahkan mereka itu dapat rezeki dari Allah. Dalam tafsir Pak, Bu, disebut orang yang mati soleh, orang yang mati dalam keadaan iman itu, mereka itu arwahnya dibawa terbang oleh burung-burung hijau. Kemanapun dia menghinggapi, ke semua antera, semua tempat. Termasuk ngintip ke arus, ngintip kemanapun. Termasuk ngintip ke surga, macam-macam.
termasuk ngintip kondisi keluarganya, datang ketika keluarganya ngadain acara, datang ketika pengajian. Itu orang soleh. Apalagi Nabi. Paham? Apalagi siapa? Nabi. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun jenengan agak ngantuk sedikit, kelihatan dari sini. Ngantuk baru 5 menit ngantuk, muap berkali-kali. Mudah-mudahan tercatat walaupun terngantuk-ngantuk, bukti kalau jenengan adalah orang yang cinta Nabi. Insya Allah pulang dari sini hilang tuh ngantuk. Pulang dari sini hilang ngantuknya. Kenapa? Rokokan. Hilang ngantuk Gak bisa rokokan gitu ya. Tapi yakinlah, sampean rokokan sekalipun tetap dapat syafaat. Kenapa? Bukti sampean untuk menghilangkan ngantuk sambil rokokan. Berarti itu cinta kepada Nabi. Tenang aja. Teman saya juga banyak perokok. Kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok. Hanya saya tidak. Kenapa saya tidak merokok? Saya itu mikir, daripada saya beli rokok, mending saya beli nasi. Kenyang kalau saya. Karena saya orang ekonomi. Orang ekonomi itu harus pintar menabung. Di mana ada peluang, di situ ada profit. Gitu, kira-kira begitu orang ekonomi. Kalau sampai orang boros kan rokokan, akhirnya duitnya entek. Pas mau dikasih sama istri, mana pak? Wes entek, tuh rokok. Tapi mudah-mudahan semuanya masuk surga. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Mudah-mudahan jamaah subuhnya penuh. Mudah-mudahan jamaah subuhnya penuh. Meluber keluar-luar. Jangan cuman sholat Jumat. Saya pengen di tempat sini, daerah perumahan Siwalan Permai 03 viral karena sholat subuhnya penuh ke jalan-jalan. Wah keren. Jangan sampai sholat subuhnya satu muadzinnya, satu imamnya, satu makmumnya. Yang lain mana? Tidur semua di rumahnya. Kena gempa, mati kau. Karena gempa itu dalam riwayat akan banyak didatangkan. Di dalam Al-Quran sendiri disebut gempa itu termasuk musibah. Banyak didatangkan ketika orang-orang sedang tidur, ketika sedang bermain. Betul apa enggak? Kemarin gempa Maroko itu viral videonya. Lagi sholat gempa, masih sholat dia. Akhirnya masjidnya nggak roboh. Tapi yang di daerah Sulawesi Tengah itu, yang di Palu, lagi gempa, goyang-goyang, kabur, masjidnya roboh akhirnya. Saya nggak tahu kalau di sini. Allahu Akbar, tiba-tiba gempa, kira-kira kabur apa masih di masjid? Kabur. Bu, lagi pengajian begini gempa gitu, kabur apa masih di sini? Jangan-jangan kiainya duluan yang kabur. Mangan berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.